Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa billahi kafai syaidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada saya dan teman-teman yang sedang menonton video saya hari ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, perkenalkan nama saya Hafifah Salsa Nabila, nomor induk mahasiswa 25222271. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab selama kurang lebih 30 menit. Nah, yang pertama itu adalah yang mau saya bahas itu tentang logika algoritma. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih logika itu? Pasti kita bertanya-tanya kan, apa itu logika algoritma? Jadi, saya akan menjelaskan sedikit logika. Nah, menurut pendapat saya, logika itu adalah cara seseorang dalam berpikir dengan cara wajar, serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional yang dapat dimengerti, walaupun dapat walaupun belum tentu orang lain menerimanya, terus belum tentu juga yang kita lakukan itu disetujui karena suatu yang benar atau yang salah. Nah, jadi maksud dari logika ini adalah kita itu berpikir secara logis. Nah, secara logis ini sesuatu menurut naluri. Nalurinya itu naluri pemikiran kita masing-masing atau sendiri-sendiri. Nah, walaupun belum tentu terbukti apa yang kita pikirkan itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Nah, maka logika ini adalah cara kita berpikir dengan logis walaupun itu benar atau salah. Karena logika itu seperti inti dari akal pikiran kita gitu kan. Nah, selanjutnya itu kan algoritma. Menurut saya algoritma itu cara dan urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis. Nah, untuk menyelesaikan sesuatu kegiatan. Nah, jadi maksudnya itu algoritma ini adalah cara kita untuk melakukan sesuatu yang akan kita buat step by step. Nah, langkah-langkahnya itu berurutan gitu. Nanti akan membuahkan suatu hasil yang bagus. Nah, jadi pada prinsipnya algoritma ini dari sebuah proses. Nah, dari sebuah proses ini ada 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah input, yaitu tahapan yang memasukkan sebuah data atau langkah-langkah atau proses. Yang kedua, tahapan proses, tahapan yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu tahapan output atau keluaran. Nah, dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari, ketika contohnya
itu kita sedang memasak nasi. Nah, maka kita akan menyusun urutannya dan langkah-langkahnya supaya kita bisa memasak nasi tersebut. Contohnya gini, yang pertama itu kan kita siapkan dulu berasnya. Nah, yang akan kita masak terlebih dahulu. Setelah kita menyiapkan berasnya itu, yang kedua itu kita masukkan beras ke dalam panci magicom, tempat memasak nasi tersebut. Nah, setelah kita memasukkannya, yang ketiga itu ada tahapan rendam dan cuci beras. Rendam dan cuci beras ini hingga bersih sampai tidak ada lagi kotoran yang melekat pada beras tersebut, atau biasanya getah-getah beras gitu ya teman-teman ya. Yang keempat itu, setelah itu takarkan berapa air untuk memasak nasi tersebut. Biasanya kalau di kampung saya suka pakai jari kayak gini, seginilah airnya gitu kan. Nah, yang kelima dari tahapan ini, setelah sampai kering cuci, nah setelah itu setelah kita takarkan beberapa air untuk memasak nasi, nah habis itu kita lap panci tersebut, tepi-tepian panci itu agar kering sekeliling panci yang berisi beras tersebut, agar tidak basah sewaktu dimasukkan ke dalam magic tersebut. Nah, agar magicnya tidak rusak gitu kan. Yang keenam itu, setelah kita masukkan panci tersebut ke dalam magicom, dan kita masaklah nasinya tersebut, dan tunggulah sekitar 15 menit paling lama. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh tadi, yang keenam, yang ketujuh itu nasi sudah siap untuk dihidangkan, karena kita sudah melalui step by step, tahap-tahapan dan langkah-langkahnya yang kita lakukan secara logika dengan menggunakan algoritma. Nah, secara sederhana algoritma ini dapat kita gambarkan sebagai seperti yang saya sebutkan tadi, 7 langkah tadi. Nah, algoritma memasak nasi ini di mana proses-proses yang ada kita kerjakan secara berurutan, mulai dari inputan, memasukkan beras ke dalam panci, dan memasukkan air untuk merendam beras dan mencucinya. Nah, kemudian dilanjutkan proses membersihkan beras. Nah, proses membersihkan beras ini kita lakukan sampai bersih gitu kan, dan kemudian memasukkan beras tersebut ke dalam penanak nasi. Nah, kita masukkan ke dalam penanak nasi hingga menghasilkan outputan berupa nasi yang dapat dihidangkan gitu. Jadi secara tidak langsung kita telah menggunakan logika algoritma dalam memasak beras menjadi nasi. Nah, terakhir itu kita kan dapat memakan dan menghidangkan nasi yang sudah kita masak melalui proses tersebut. Nah, jadi secara normal proses memasak nasi dapat kita lakukan seperti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, 7 langkah yang saya sebutkan tadi. Namun terkadang ada keadaan tertentu yang tidak semestinya, sehingga kita harus membuat decision atau pilihan. Nah, hal ini kita bahas di bab selanjutnya, di kriteria algoritma. Jadi itulah materi bab 1. Nah, yang selanjutnya itu ada bab 2, yaitu kriteria algoritma. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kriteria. Nah, beberapa kriteria algoritma yang harus dimiliki oleh suatu algoritma sehingga bisa dikatakan
sebagai algoritma itu yang baik dan betul adalah yang pertama ada, kalau nggak salah, yang pertama itu input. Nah, mungkin teman-teman tahu apa itu input kan? Dalam logikanya itu, input itu memasukkan. Nah, suatu algoritma harus memiliki inputan baik 0 atau inputan lebih. Contohnya itu ketika kita ingin memasak nasi tadi. Nah, inputannya tidak harus beras saja. Bisa saja mau menambahkan bawang atau garam atau rohiko seperti micin-micin yang lain. Nah, untuk menambahkan cita rasa baru pada nasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada output. Output harus dihasilkan oleh sebuah algoritma. Ini sangat penting karena akan menjadi sia-sia jika sebuah algoritma tersebut tidak menghasilkan keluaran sama sekali atau hasil penghujung di akhir gitu kan. Dari yang langkah pertama pasti ada langkah terakhir. Nah, contohnya ini kita ingin menghasilkan nasi yang bagus. Nah, nasi yang tidak encer atau nasi yang akan menjadi seperti bubur jikalau kita masaknya banyak air kan. Nah, maka kita itu harus menakarkan dengan baik seberapa air yang diperlukan untuk memasak nasi tersebut agar nasi tersebut bisa masak dengan sempurna sesuai yang diharapkan. Yang saya sebutkan tadi, kalau di kampung saya masak nasi itu menggunakan jari, mengukur airnya segini. Nah, mungkin kalau di tempat teman-teman itu berbeda ya. Yang ketiga itu ada finiteness. Nah, finiteness ini adalah suatu proses yang pasti akan berhenti ketika hasil yang diharapkan sudah tercapai. Nah, contohnya itu ketika sudah selesai memasak nasi. Nah, maka selesai juga proses yang kita usahakan untuk memasak nasi. Nah, jadi yang setelah 3 ini, yang keempat itu ada definiteness. Nah, definiteness ini algoritma yang dibuat untuk menimbulkan suatu makna ganda. Nah, makna ganda sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan banyak macam-macam kepada pelakunya tersebut, agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi contohnya itu proses yang kita lakukan untuk membuat nasi. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan tahapan-tahapan tersebut atau langkah-langkah yang saya bacakan, yang saya kasih tahu pada teman-teman kan. Nah, jadi ya kalau bisa dalam proses memasak nasi jangan terlalu banyak menambahkan sesuatu yang tidak kita inginkan agar nasi yang kita masak sesuai yang diharapkan. Nah, yang kelima itu effectiveness. Nah, setiap proses dalam algoritma itu harus dibuat seefektif mungkin. Karena ya setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi. Nah, jadi waktu untuk dieksekusi ini sehingga kita itu harus memastikan tidak ada proses yang sia-sia dalam algoritma tersebut. Dalam tahapan-tahapan yang kita lakukan, langkah-langkah step by step yang menghasilkan 3 tadi, yang dengan proses 3 tadi. Nah, contohnya itu
ketika kita sedang memasak nasi, kita tidak perlu menambahkan lagi sesuatu untuk mendapatkan nasi yang sempurna. Karena sebenarnya nasi itu emang hanya gitu aja, tapi kalau mau menambahkan cita rasa yang enak mungkin mau ditambahkan dengan garam atau micin atau apalah yang mau teman-teman tambahkan. Nah, yang selanjutnya itu yaitu struktur algoritma. Nah, struktur algoritma ini teman-teman tahu nggak struktur algoritma ini? Nah, struktur algoritma ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perulangan atau looping. Nah, jadi pada kehidupan kita sehari-hari itu banyak pekerjaan tersebut akan kita lakukan sampai batas tertentu, sehingga proses tersebut dihentikan. Contohnya proses memasak beras sampai menjadi nasi. Nah, contoh memasak beras menjadi nasi ini berarti proses memasak akan dilakukan sampai menjadi nasi. Begitu. Yang kedua itu setelah looping adanya percabangan. Percabangan yaitu percabangan adalah proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Nah, hal ini terjadi karena pada suatu algoritma tersebut bisanya terjadi keadaan yang tidak ada semestinya. Jadi kita diminta untuk menentukan proses apa atau langkah-langkah apa yang dilakukan selanjutnya. Jadi proses tersebut atau langkah-langkah tersebut apabila keadaan tersebut terjadi. Nah, contohnya itu kita memiliki algoritma mencuci motor. Nah, maka kita akan diminta untuk memilih proses selanjutnya. Yang contohnya gini. Kita kan cuci motor nih. Kita mau memakai air dalam ember atau dalam selang, atau tidak jadi mencuci motor. Jadi ada 3 pilihan. Nah, pada saat cuaca hujan, disinilah terjadi percabangan atau branching, di mana kita disuruh untuk memilih 3 yang saya sebutkan tadi untuk mendapatkan proses selanjutnya. Begitu. Nah, yang ketiga itu terurut, sequential. Nah, terurut ini adalah proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi perulangan ataupun kondisi percabangan. 2 kondisi ini yaitu perulangan dan percabangan, sehingga proses yang berjalan terurut mulai dari proses pertama sampai dengan proses terakhir atau seterusnya yang akan kita lakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan teliti. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melakukan algoritma ini, logika algoritma ini, tapi teman-teman tidak menyadarinya karena mungkin ada ya pokoknya seperti itulah ya. Dan yang terakhir itu yaitu bagaimana menyusun algoritma yang baik. Nah, jadi begini teman-teman, ada 2 hal penting ketika kita membuat program aplikasi yang pertama. Nah, aplikasi yang pertama itu adalah algoritma. Yang kedua itu adalah struktur data. Jadi 2 ini sangat penting. Kedua hal ini menjadi penting karena
kita dapat menghasilkan program yang baik ketika memiliki algoritma yang baik. Nah, setelah kita memiliki algoritma yang baik ini, tapi jikalau pemilihan struktur data yang buruk, demikian pula sebaliknya algoritmanya yang buruk. Nah, untuk membuat algoritma yang baik itu kita harus benar-benar memahami dari prosesnya dan mengidentifikasi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Makanya dua ini sangat penting dalam kehidupan maupun dalam proses pemrograman, karena algoritma ini sangat penting dalam kita memasukkannya. Logika algoritma ini sangat penting dalam pemrograman. Nah, setelah algoritma ini, kita masuk ke bab 2 dengan materi algoritma dalam pemrograman. Nah, yang pertama itu kita akan membahas bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuatu dengan apa yang diinstruksikan. Nah, kita harus memberikan instruksi secara rinci, benar, dan mendetail, sehingga apa yang kita perintahkan dapat dijalankan dengan baik dan benar oleh komputer. Nah, jadi setelah kita menjalankan perintah tersebut, kita akan menghasilkan hasil yang diharapkan setelah memasukkan langkah-langkah yang benar ke dalam komputer tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi 2 macam berdasarkan tingkatnya. Nah, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Dalam pemrograman itu ada 2 bahasa kan. Nah, jadi yang pertama itu bahasa tingkat rendah. Nah, yaitu bahasa yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode 0 dan 1. Nah, kode yang ada pada ini adalah 0 dan 1. Tanpa harus melalui bahasa penerjemah, atau bahasa ini cenderung tidak manusiawi atau sulit dipahami oleh manusia, karena ini hanya bahasa komputer 0 dan 1 ini. Nah, contohnya itu apa ya? Mungkin teman-teman tahu apa contohnya? Ya, gini. Contohnya itu yang pertama itu ada kode mesin move, sub, GMP, GGA, GL, loop, dan lain-lainnya. Masih banyak lah. Mungkin teman-teman udah tahu bahasa tingkat rendah itu apa aja. Nah, yang kedua itu bahasa tingkat tinggi. Di pemrograman, bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang lebih manusiawi atau bahasa yang lebih dimengerti oleh manusia. Contohnya bahasa ya yang sehari-hari kita temui, mungkin bisa jadi ya. Nah, teman-teman, karena lebih dekat dengan penggunanya dengan bahasa sehari-hari. Nah, contoh dari bahasa tingkat tinggi ini adalah Turbo Pascal, C++, PHP, Java, dan lain-lain. Nah, itulah 2 bahasa tingkat di dalam pemrograman. Nah, selanjutnya itu penulisan algoritma.
Dalam pemrograman, penulisan algoritma dalam pemrograman itu secara umum dikelompokkan menjadi dua cara. Nah, dua cara tersebut adalah yang pertama itu dengan teks dan yang kedua dengan gambar. Penulisan algoritma dengan menggunakan teks dapat disajikan dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, maupun dengan pseudocode atau kode yang mirip dengan bahasa pemrograman. Sedangkan penyajian dengan gambar, ini dapat disajikan dengan flowchart. Nah, namun sebenarnya flowchart ini bukan merupakan cara satu-satunya dalam menggambarkan algoritma. Nah, dengan gambar itu dapat juga menggunakan data. Nah, menggunakan data flow diagram, hipo, maupun dengan struktur chart. Nah, selanjutnya itu yaitu baik teman-teman, selanjutnya itu penjelasan lebih lanjut mengenai pseudocode flowchart. Yang pertama itu pseudocode ini kalau nggak salah, pseudocode ini adalah satu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya. Nah, ini kodenya itu ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tertentu, sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan programmer karena lebih terperinci. Contohnya itu apa ya? Nih. Contohnya itu algoritma dalam membuat tabel di Microsoft Excel. Yang pertama itu seleksi sel. Nah, seleksi sel yang akan dibuat, yang akan kita buat apa ya? Ini yang akan kita buat di dalam lembar kerja. Maaf ya teman-teman, saya sedikit lupa. Nah, jadi yang kedua itu pilih menu home, kemudian klik format as table. Nah, yang ketiga itu selanjutnya pilih model tabel sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai yang mau kita bikin. Nah, yang keempat, lihat kembali apakah rentang tabel sudah sesuai. Nah, yang kelima itu ada caranya, centang bagian my table has headers. Nah, yang keenam itu pilih OK. Terus penyelesaian pseudocode. Maaf, lidah saya sedikit patah-patah. Nah, input tabel yang sesuai diinginkan, centang bagian my table has headers. Nah, hasil selanjutnya yaitu flowchart. Nah, flowchart ini adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dengan menggambarkan sesuatu permasalahan menggunakan media flowchart, kita dapat mengkomunikasikan algoritma yang kita buat. Nah, algoritma yang kita buat ini kepada seluruh tim pengembang, sehingga sistem yang dibangun
dapat sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terus secara umum flowchart ini terbagi menjadi dua macam, yaitu flowchart system dan flowchart program. Nah, yang pertama itu flowchart system. Flowchart system adalah penggambaran suatu sistem perangkat. Nah, suatu sistem perangkat komputer berbentuk diagram, terus yang menggambarkan keterhubungan antara masing-masing perangkat. Adapun contoh-contoh simbol yang dapat digunakan untuk menggambarkannya. Nah, yang pertama itu ada input output. Nah, simbol ini teman-teman, simbol ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masukan dan sebuah keluaran. Nah, sebuah masukan seperti apa? Yaitu seperti keyboard, mouse, scanner, sensor, dan sebuah keluaran seperti monitor, printer, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada manual input. Nah, input simbol ini digunakan untuk menggambarkan inputan data secara manual, contohnya seperti online keyboard. Nah, yang ketiga itu proses. Nah, simbol persegi panjang ini untuk menggambarkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer tersebut. Nah, jadi yang keempat itu penyimpanan file, yaitu storage. Nah, penyimpanan file ini, simbol ini digunakan untuk menggambarkan storage atau online storage. Fungsinya ini untuk menggambarkan inputan data yang berasal dari disk atau penyimpanan data ke disk. Nah, setelah keempat ada yang kelima, magnetic disk. Nah, selanjutnya yaitu flowchart program. Flowchart program ini adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, beberapa contoh simbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan flowchart. Nah, jadi yang pertama itu adalah terminal. Jadi mungkin teman-teman tahu apa itu terminal. Nah, terminal ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu algoritma. Suatu algoritma adalah sebuah program. Yang kedua itu ada preparation. Simbol ini digunakan untuk memberi nilai awal pada suatu variabel atau counter. Nah, yang ketiga itu ada processing. Nah, processing ini digunakan untuk menunjukkan pengolahan secara aritmatika terhadap data yang dimasukkan atau dapat juga menggambarkan proses pemindahan data. Yang keempat itu ada input atau output. Nah, simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses input atau masukan proses output atau keluaran data. Nah, selanjutnya itu ada decision. Decision ini simbol yang digunakan untuk menggambarkan operasi percabangan pada sebuah logika ini. Yang selanjutnya ada predefinite process. Nah, simbol ini digunakan untuk menggambarkan subprogram yang kadang dikenal dengan istilah fungsi atau prosedur. Yang ketujuh ada konektor. Nah, konektor ini simbol yang digunakan untuk menghubungkan flowchart. Nah, pada halaman yang sama, yang kedelapan ada offset connector, simbol yang digunakan untuk menghubungkan flowchart. Nah, pada halaman yang berbeda. Yang kesembilan itu ada arrow. Nah, teman-teman, arrow ini simbol flowchart ini yang digunakan untuk menggambarkan arah atau proses. Nah, dan yang selanjutnya, nah setelah 9 tadi kita lanjut ke bab 3, yaitu tipe data. Yang pertama, tipe data. Definisi variabel adalah kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama, seperti halnya. Nah, seperti halnya sebuah kontainer. Nah, sebuah kontainer ini
dapat menyimpan barang. Nah, pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Itulah variabel. Bedanya itu kalau di kontainer dalam pengertian umumnya digunakan untuk menyimpan barang pada variabel. Kalau pada variabel digunakan untuk menyimpan data. Nah, dalam PHP variabel ini diawali dengan tanda $, sehingga sedangkan assignment dengan menggunakan operator selanjutnya. Nah, selanjutnya semua pernyataan diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, dalam pemrograman kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah variabel, dengan nama buah, dan mengisi variabel tersebut dengan apel contohnya. Nah, sama halnya dengan sebuah tempat penyimpanan yang kadang mempunyai kekhususan untuk menyimpan jenis barang tertentu. Nah, misal kalau kita akan menyimpan air atau benda cair, kita dapat menggunakan botol. Nah, dari menggunakan botol itu dapat juga menggunakan gelas, ember, mangkuk atau jerigen. Maaf sedikit heboh. Namun untuk menyimpan benda gas seperti gas LPG, oksigen, dan benda gas lainnya, kita dapat menggunakan gelas atau ember. Nah, karena setiap benda memiliki sifat-sifatnya masing-masing, demikian pula pada pengguna variabel. Kita juga dapat menentukan tipe data atau jenis data apa yang dapat kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Nah, jadi setelah kita masuk ke materi selanjutnya, setelah saya bacakan, saya jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama itu implementer variabel yang adalah jadi selanjutnya saya mau membahas sedikit variabel dan implementasinya. Nah, yang pertama itu variabel lokal. Nah, adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Nah, yang kedua itu variabel global. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi, dan ketika ingin menggunakan di dalam fungsi, kita tinggal mendeklarasikan di dalam fungsi yang kita buat. Nah, dan jangan lupa kita tambahkan kata global di depan variabel saat dideklarasikan. Yang ketiga, variabel statik adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhirnya. Nah, jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu fungsi akan dikembalikan nilainya, maka dengan menggunakan variabel statik ini, nah, tidak return atau tidak tidak dikembalikan ke nilai awal. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita bisa masuk ke variabel konstanta. Digunakan untuk menyimpan nilai maupun antara konstanta. Namun antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan sedikit tentang mengenai tipe data. Nah, perlu kita ketahui, tipe data ini berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada sebuah variabel. Nah, selain itu, tipe data juga menentukan besaran memori yang digunakan karena setiap tipe data memiliki besaran alokasi memori yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam tipe data yang mau saya jelaskan dan penggunaannya. Nah, tipe data secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis data, yaitu tipe data sederhana dan tipe data terstruktur. Nah, yang pertama itu tipe data sederhana atau juga dikenal dengan tipe data primitif, yaitu tipe data dasar yang mampu menyimpan satu nilai. Nah,
satu nilai tiap variabel, sedangkan tipe data terstruktur yaitu tipe data meliputi array, string, set, record, dan file. Nah, tipe data string adalah tipe data yang dapat menampung teks, hampir sama seperti tipe data char yang dapat menampung semua jenis karakter. Namun pada string ini memiliki panjang, sehingga string dapat menampung data berupa teks. Nah, begitulah sedikit penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman dapat memahami yang saya jelaskan, atau kalau ada yang salah, ada yang kurang, mungkin maklum, karena kita manusia tidak ada yang selalu benar. Maksudnya baiklah teman-teman, dari materi yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman, mungkin dapat teman-teman mengambil sedikit apa yang saya jelaskan. Baiklah teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mau menonton video saya. Nah, saya Hafifah Salsanabila pamit undur diri. Jikalau ada salah, tolong dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.